Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan air. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Sabrina Aulisyara NIM 134190022. Saya Aprilia Nur Safitri NIM 134190006. Saya Bima Abdi Prasetyo dengan NIM 134190008. Saya Kartika Sari dengan NIM 134190011. Saya Egy Rahmat Wicaksono dengan NIM 134190024. Yang pertama ada efisiensi akar sebagai organ penyerapan. Efektivitas penyerapan air oleh akar bergantung pada luas permukaan dan permeabilitas akar. Efisiensi akar sebagai organ penyerap. Yang pertama itu ada luas permukaan akar. Berhubungan dengan luas bidang kontak akar dengan partikel-partikel tanah dan kemampuan untuk mengabsorpsikan air dan hara, ada perbedaan luas di antara tanaman dari spesies yang berbeda, sehubung dengan kedalaman, penyebaran, dan jumlah percabangan. Yang kedua, permeabilitas akar. Permeabilitas akar sangat bervariasi karena variasi ketebalan dan struktur kulit kayu kerusakan yang disebabkan oleh kematian akar cabang kecil dan variasi jumlah lentisel. Selanjutnya ada ketersediaan air tanah. Air tanah adalah air yang tersedia untuk tanaman seiring ditetapkan sebagai air dalam kisaran antara kapasitas lapang persentase layu permanen. Tekanan air dapat mempengaruhi berbagai proses tanaman secara berbeda. Kemudian potensi air gradien dari tanah hingga akar. Potensi air akar tanaman yang bertranspirasi lambat sering berperilaku sebagai osmometer dan potensi airnya bergantung pada potensi garam pada getah xilem. Kemudian konduktivitas hidrolik tanah. Tanah yang berbeda menunjukkan konduktivitas hidrolik yang berbeda. Akibatnya, potensi air tanah curah yang sama sering dikaitkan dengan tingkat aliran air ke akar yang berbeda. Kemudian perpindahan air ke akar. Penyerapan air tanah terjadi lebih cepat pada akar permeabel. Penyerapan air oleh sistem akar mungkin terjadi pada sebagian kecil massa tanah yang ditempati. Selanjutnya, laju aliran air dalam tanah. Diasumsikan bergerak secara radial menuju akar. Penurunan kadar air tanah dan penurunan nilai vol harus diperbanyak untuk dapat menjaga pergerakan air. Yang terakhir, aliran air dalam tanah dan tanaman. Gradien potensi air akan berkembang di antara tanah dan akar saat penyerapan tinggi. Ketahanan pergerakan air menuju tanaman lebih besar dari pergerakan air dalam tanah, dan ketahanan tanah tidak akan membatasi pasokan air hingga mendekati persentase kelayuan permanen. Selanjutnya temperatur tanah dan penyerapan air. Suhu tanah secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan akar dan aktivitas sintetik akar. Tanah yang padat dan memiliki drainase buruk lebih lambat mengering di musim semi daripada musim kemarau. Firbas dan Doring menyatakan bahwa tanah yang dingin di dataran tinggi Eropa merupakan faktor yang membatasi pertumbuhan tanaman. Ada beberapa alasan mengapa penurunan suhu tanah menurunkan daya serap air, yaitu pertama, penurunan pertumbuhan akar. Ini paling penting di tanah yang sangat kering, sehingga pergerakan air menuju akar menjadi faktor pembatas. Yang kedua, peningkatan viskositas air. Viskositas air 2 kali lebih besar pada suhu mendekati 0 derajat Celcius daripada suhu 25 derajat Celcius. Yang ketiga, ada peningkatan ketahanan terhadap pergerakan air ke dalam akar yang disebabkan oleh penurunan permeabilitas membran sel dan pengaruh peningkatan viskositas. Yang keempat, penurunan aktivitas metabolisme sel akar. Ini memiliki beberapa efek pada pengambilan air aktif karena menghasilkan penurunan akumulasi garam. Ini mempengaruhi penyerapan pasif, hanya sejauh itu mempengaruhi permeabilitas membran sel akar. Pengaruh suhu rendah terhadap penyerapan air. Dalam paparan pada suhu rendah, asupan air dikontrol oleh viskositas air, seperti pada membran yang tidak hidup. Tetapi setelah paparan selama 30 menit, efek tambahan dari perubahan permeabilitas protoplasma muncul. Selanjutnya ada pengaruh suhu tinggi terhadap penyerapan air.
Bialogowski 1936 menemukan bahwa suhu akar di atas 30 derajat Celcius mengurangi penyerapan air oleh lemon. Dan Haas pada tahun 1936 melaporkan kondisi serupa pada lemon, grapefruit, dan jeruk Valencia. Selanjutnya, aerasi tanah dan penyerapan air. Aerasi tanah dan penyerapan air itu dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya perbedaan spesies, kondisi tanaman, suhu, lamanya penggenangan, jenis tanah, dan jenis mikroorganisme yang ada. Yang pertama itu mengenai perbedaan spesies. Contohnya itu pada tanaman padi yang dapat tumbuh optimal pada tanah yang tergenang, sedangkan untuk tanaman tembakau jika tergenang lebih dari 2 hari dapat mengalami kerusakan permanen atau kerusakan yang parah yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman tembakau. Hal ini itu dipengaruhi oleh perbedaan struktur yang menyebabkan pasokan oksigen pada beberapa spesies itu lebih baik dan juga karena perbedaan sifat fisiologi dari akar tanaman, di mana terdapat tanaman yang dapat menghasilkan daya tahan lebih besar terhadap pernafasan anaerobik pada beberapa spesies. Kemudian penyebab kerusakan akibat penggenangan. Penggenangan pada tanah dengan aerasi yang buruk itu akan menyebabkan penurunan transpirasi dan penyerapan air akibat dari penurunan permeabilitas akar terhadap air karena kelebihan CO2. Dan selanjutnya pengaruh konsentrasi dan komposisi larutan tanah. Penurunan pertumbuhan akibat penurunan potensial osmotik tanah telah banyak dibahas oleh sejumlah peneliti, termasuk Ayers dan kawan-kawan pada tahun 1943, Haworth dan Long pada tahun 1943, Wheatley dan Ayers pada tahun 1945, dan Wheatley dan kawan-kawan pada 1946. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengurangan dalam pertumbuhan dapat terjadi pada tanaman yang mengalami stres air. Stres yang dimaksud tersebut dapat dihasilkan dengan membiarkan tanah mengering atau mengurangi potensial nitrik dengan menambahkan larutan nutrisi atau garam ke tanah atau mengurangi potensial osmotik atau dengan kombinasi dari kedua keadaan tersebut. Pengurangan penyerapan air. Berkurangnya penyerapan air biasanya dikaitkan dengan meningkatnya kandungan garam substrat yang disebabkan oleh efek osmotik akibat berkurangnya potensial air di lingkungan perakaran. Jika potensial air berkurang di tanah atau larutan di mana tanah tumbuh, maka akan menyebabkan perbedaan potensial yang mengakibatkan kekuatan pendorong untuk penyerapan akan berkurang, sehingga berdampak pada penurunan penyerapan air. Pengaruh konsentrasi garam internal. Penurunan pertumbuhan tanaman yang disebabkan oleh substrat garam lebih erat kaitannya dengan penyerapan garam dalam jumlah yang tidak normal dibandingkan dengan berkurangnya penyerapan air. Konsentrasi garam yang tinggi dapat mengurangi potensial osmotik cairan sel. Potensial air sel sendiri harus dijaga agar tetap rendah, karena tidak boleh naik lebih tinggi dari potensial osmotik media akar. Apabila potensial air sel lebih tinggi dari potensial osmotik media akar, maka kemungkinan dampaknya akan mengakibatkan penurunan hidrasi protein termasuk enzim. Dan dengan demikian mengakibatkan perubahan dalam laju proses metabolisme. Baik, sampai di sini presentasi kami. Terima kasih banyak. Jika ada yang mau bertanya, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.